Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Aceh Gallery, channel khusus sejarah Aceh. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang ingatan terhadap Perang Aceh 26 Maret 1873 sampai 26 Maret 2023 sekarang. Udip merdeka mati syahid, langit singit awan petimang, bumo renggang ujian perata, salah narit pediung petupat, salah senembat tepuru dumna. Titah Sultan Mahmud Shah masih digunakan sebagai spirit perang menentang penjajah Belanda. Beberapa pesan inti dari pesan Sultan ini merupakan modal utama untuk Petimang Nanggro. Dewasa ini pesan Sultan sudah tidak begitu diamalkan lagi oleh rakyat Aceh. Mereka malah membalik pesan menjadi udip merdeka asaina belanja, buat tak pelaku lagi jin wawan. Mengingat pesan Sultan di atas sangatlah tepat karena beberapa hari lagi kita akan mengingat kembali hari penyerangan Belanda ke Aceh. Menurut sejarah, ultimatum Perang Aceh Belanda yang diproklamirkan oleh Gubernur Hindia Belanda, Komisaris Nieuwenhuizen pada tanggal 26 Maret 1873 terhadap Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Alaiddin Mahmud Shah. Setelah negosiasi gagal antara Sidi Tahir, utusan Nieuwenhuizen dengan Sultan Aceh, Alaiddin Mahmud Shah agar Aceh menyerah kepada Belanda pada tanggal 24 Maret 1873, namun Sultan bersikap daripada menggadaikan tanah airnya, maka Sultan bertitah kepada seluruh rakyatnya untuk bersiap berperang melawan Belanda. Ungkapan di atas adalah salah satu pesan terkenal ketika genderang perang dimulai, yakni udip merdeka, mati syahid, langit singit, awan petimang, bumo renggang, ujian perata, salah narit, pidung petupat, salah senembat, tepuru dumna. Ketika kapal Citadel Van Antwerpen Belanda terus memuntahkan peluru ke daratan, petanda dimulai perang terhadap Aceh. Pada 8 April 1873, Belanda mendaratkan 3.000 serdadu yang mendapat perlawanan sengit dari perjuang Aceh. Bahkan pemimpin pasukan Jenderal Kohler tewas di Bedil pada 14 April 1873 di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Walhasil, Belanda mundur dan kembali ke Batavia. Inilah awal Perang Aceh yang dimulai pada 26 Maret 1873 dan berakhir 12 Maret 1942 bersamaan dengan pendaratan tentara fasis Jepang. Ulama dan rakyat Aceh bahu-membahu mempertahankan tanah airnya. Banyak di antara mereka yang syahid sehingga makamnya berserakan di kampung-kampung, di hutan-hutan Aceh, baik di pantai utara, barat, tengah Aceh. Operasi sapu bersih dilakukan di mana-mana. Pasukan khusus dibentuk, yaitu Morsase yang menjadi pasukan elit Belanda khusus untuk menangkap pejuang Aceh. Menurut salah satu laporan, mulai 18 Februari 1902 sampai 23 Juli 1904, paling kurang 2.902 orang pejuang Aceh di Gayo dan Alas mati syahid. Sekitar 1.159 korban perang ini terdiri dari perempuan dan anak-anak, korban keganasan pasukan khusus Belanda itu. Begitu juga di Meulaboh, antara tahun 1902 sampai 1913 telah tewas syahid 2.230 orang Aceh. Begitu juga tidak terhitung jumlah kaum muslimin yang syahid di Aceh Besar, Pidi, Aceh Utara. Bahkan ada penduduk yang mengungsi menyelamatkan jiwanya ke semenanjung Tanah Melayu, ke Tanah Arab. Bahkan ada yang lari ke hutan-hutan seperti dialami oleh keluarga Raja Tampuk dan Raja Ubid.
Mereka melarikan diri dari kejaran Belanda dari Kemala Tangsi Pidi ke pedalaman pucuk Gunung Hitam. Mereka baru menyadari Indonesia merdeka pada tahun 1985 ketika Gubernur Ibrahim Hasan, di mana sekarang sebagian besar pengikut Raja Tampo ini dipimpin oleh Tengku Raja Kemala, bermukim di pucuk Gunung Hitam, Nagan Raya, berbatasan antara Aceh Tengah dan Pidie Jaya. Di pihak Belanda, lebih dari 2.000 orang serdadu terbaring tenang di Kerkhof, Banda Aceh. Demikian juga tidak terhitung yang gugur di belantara hutan Aceh. Sebagai bukti sejarah, kuburan mereka masih bisa kita temukan kalau kita menelusuri pelosok negeri Aceh, baik di timur, barat, maupun tengah Aceh. Bahkan 4 jenderal Belanda gugur di bumi Iskandar Muda. Belanda pun mengirim Christian Senok Hogronyo ke Mekah untuk mempelajari kultur masyarakat Aceh yang sedang berperang. Sehingga para politisi Belanda berucap, "Cukuplah sudah," dan mengharapkan perang ini segera dapat diakhiri. Pesan ini sangat terkenal di Belanda, di mana mereka sangat prihatin dengan dana dan akibat perang yang mereka alami selama menaklukkan Aceh. Memang Belanda akhirnya harus meninggalkan Aceh. Mereka kabur dari Aceh setelah Jepang mendarat di Kutaraja pada jam 11 malam pada 11 Maret 1942. Mendaratnya tentara Jepang atas bantuan Pusa yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Bere. Ini juga diikuti oleh mobilisasi begitu cepat pasukan Jepang untuk menangkap Jenderal Overeker, Komandan Teritorium Sumatera Tengah yang telah mengungsi ke Tanah Gayo pada tanggal 28 Maret 1942. Aceh adalah daerah terakhir yang dimasukkan ke dalam pemerintah Hindia Belanda yang melahirkan Indonesia ini. Sahabat Aceh Gallery, Aceh juga yang pertama keluar dari pemerintah Hindia Belanda. Bahkan ketika agresi militer sekutu pada tahun 1946 dan 1947 menduduki seluruh wilayah Indonesia, Presiden Soekarno ditangkap, maka roda pemerintah Indonesia sempat berpusat di Kutaraja di bawah pimpinan pemerintah daerah Republik Indonesia Darurat, pimpinan Syarifuddin Prawira Negara. Karena itulah Soekarno menggelarkan Aceh sebagai daerah modal perjuangan bangsa. Inilah mungkin renungan sejarah untuk sahabat Aceh Gallery semua. Tentu ini bukan hendak membuka luka lama dan mencari musuh. Perang yang dialami oleh rakyat Aceh sudah ratusan tahun. Karena itu renungan ini harus kembali mengambil pesan hikmah dari titah Sultan di atas. Di situ substansi keacehan bisa didapatkan kembali. Keacehan dan perang adalah satu nafas. Di tengah-tengahnya adalah pesan inti Sultan di atas, yaitu wibawa dan ketegasan sebagai orang Aceh yang punya jati diri. Demikian sedikit ulasan untuk mengenang dan mengingat memori 26 Maret 1873. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.